Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai sistem pengisian botol minum, di mana anggotanya terdiri itu yaitu Aisyah Regina Gaisani dengan NIM 2023 11046, kemudian ada saya sendiri Nur Aulia dengan NIM 2023 11047. Kemudian ada latar belakang, di mana dalam era industri modern, efisiensi dan akurasi pada lini produksi menjadi faktor krusial untuk menjaga standar kualitas produk serta menekan biaya operasional. Penggunaan sistem kontrol berbasis Programmable Logic Control atau PLC dengan Programmable Ladder Diagram menawarkan solusi otomatisasi yang andal untuk menggantikan proses manual yang rentan terhadap kesalahan manusia. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sensor dan akuator guna memastikan setiap tahap produksi, mulai dari deteksi kehadiran botol hingga pemasangan tutup, berjalan secara sinkron dan berkelanjutan tanpa investasi manual yang konstan. Fokus utama dari sistem ini adalah pencapaian volume pengisian yang presisi dan mekanisme kontrol yang ketat. Melalui skenario yang terstruktur, sensor akan mendeteksi kehadiran botol untuk memicu pembukaan valve pengisian dan aliran akan segera dihentikan tetap saat volume target tercapai. Keunggulan sistem ini terletak pada tahap pemindaian akhir, di mana sistem secara otomatis akan melakukan reject atau pembuangan terhadap botol yang memiliki volume tidak sesuai sebelum proses pemasangan tutup dilakukan. Hal ini menjamin bahwa produk yang memenuhi spesifikasi yang dapat melanjutkan ke tahap pengemasan, sehingga integrasi produk tetap terjaga. Kemudian ada landasan teori mengenai sistem pengisian botol minum, di mana yang pertama itu ada Programmable Logic Control, di mana Programmable Logic Control atau PLC merupakan suatu sistem pengontrolan berbasis mikroprosesor yang menggunakan memori agar dapat diprogram untuk menyimpan instruksi dan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi seperti logika, pewaktuan, pencaca atau counting, serta aritmatika. Kemudian ada komponen yang digunakan pada sistem pengisian botol minum berbasis PLC. Yang pertama yaitu PLC atau Programmable Logic Control, di mana PLC bertindak sebagai otak atau pusat kendali yang menerima sinyal dari berbagai input seperti sensor fotoelektrik dan pressure switch, lalu memprosesnya menggunakan logika ladder diagram untuk menginstruksikan output secara solenoid valve dan mekanisme reject. Berdasarkan tampilan perangkat lunak pada gambar, sistem ini menggunakan PLC keluarga Omron seperti seri CP1E atau CP1L yang mampu menangani instruksi timer dan komparasi data secara real-time guna memastikan volume pengisian presisi. Kemudian ada komponen yang kedua, yaitu sensor konduktivitas atau level probe, di mana sensor ini bekerja dengan memanfaatkan sifat konduktivitas air untuk mengalirkan arus listrik kecil, biasanya terdiri dari batang logam atau elektroda dengan panjang yang bervariasi. Ketika air menyentuh ujung batang logam, sirkuit akan tertutup dan mengirim sinyal ke PLC. Kemudian ada sensor fotoelektrik, di mana sensor fotoelektrik berfungsi sebagai pendeteksi kehadiran botol secara non-kontak yang diletakkan tepat di jalur konveyor di bawah valve pengisian. Ketika botol memutus bekas cahaya dari sensor, sinyal akan dikirim ke PLC untuk mengaktifkan logika botol hadir, yang kemudian memicu urutan proses pengisian air sesuai dengan timer yang telah ditentukan. Kemudian ada komponen rotary encoder, di mana rotary encoder berfungsi untuk memberikan umpan balik berupa pulsa elektrik yang mempresentasikan posisi atau kecepatan pergerakan konveyor secara presisi. Dalam sistem ini, encoder bekerja sama dengan sensor fotoelektrik untuk memastikan bahwa proses pengisian hanya terjadi jika botol berada pada posisi koordinat yang tepat di bawah nozzle, sehingga meminimalisir tumpahan cairan. Kemudian ada komponen push button on-off, di mana push button merupakan antarmuka manual pertama yang digunakan operator untuk mengendalikan sistem, di mana PB on berfungsi untuk memberikan sinyal start guna mengaktifkan relay internal atau indikator sistem, sedangkan PB off berfungsi sebagai pemutus aliran listrik NC normal cost untuk menghentikan seluruh operasional mesin dalam keadaan normal maupun darurat. Kemudian ada limit switch capper, di mana limit switch capper ini dipasang pada mekanisme pemasangan tutup botol untuk mendeteksi posisi akhir dari akuator penutup.
Sinyal dari limit switch ini menjadi penentu apakah proses penutupan telah selesai dengan sempurna atau justru terjadi kegagalan yang kemudian datanya akan diolah oleh PLC untuk memutuskan apakah botol tersebut lolos seleksi atau harus dibuang oleh mekanisme reject. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya terdapat komponen solenoid valve atau keran elektrik, di mana solenoid valve atau keran elektrik sendiri merupakan suatu aktuator utama yang berfungsi sebagai pintu air. Ketika PLC menerima sinyal bahwa botol telah hadir dan tekanan sistem mencukupi, maka PLC akan mengirimkan tegangan ke coil solenoid valve untuk membukanya. Air akan mengalir masuk ke dalam botol selama durasi yang telah ditentukan oleh timer hingga volume yang diinginkan tercapai secara presisi. Lalu terdapat pneumatic capper di mana berupa silinder pneumatik yang digerakkan oleh tekanan udara dari kompresor. Setelah pengisian selesai atau volume tercapai, maka PLC akan mengaktifkan katup udara untuk mendorong kepala pemasang ke bawah. Kegiatan ini dipantau oleh untuk memastikan bahwa tutup telah terpasang dengan tekanan yang pas sebelum botol bergeser. Lalu di sini terdapat manfaat dari sistem pengisian botol minum berbasis PLC, di mana untuk yang pertama yaitu peningkatan presisi dan akurasi volume, di mana penggunaan instruksi timer dan komparasi data pada PLC akan memastikan setiap botol terisi dengan volume yang sangat akurat, sehingga meminimalisir pemborosan bahan baku akibat pengisian berlebih atau overfilling. Lalu yang kedua yaitu konsistensi dan standarisasi produk, di mana berbeda dengan proses manual, sistem PLC mampu menjalankan siklus yang identik secara terus-menerus, menjamin bahwa setiap botol yang keluar dari lini produksi kualitas dan tingkat pengisian yang sama. Untuk yang ketiga yaitu kecepatan produksi yang lebih tinggi, di mana integrasi antara sensor fotoelektrik dan konveyor memungkinkan proses pengisian terjadi secara berkelanjutan dengan jeda waktu minimal, yang secara langsung meningkatkan kapasitas output per jam dibandingkan tenaga manusia. Lalu yang keempat, sistem pengendalian mutu otomatis, di mana dengan adanya fitur reject, sistem dapat langsung mendeteksi dan memisahkan botol yang tidak memenuhi kriteria. Misalnya, volume salah atau tutup tidak terpasang tanpa harus menghentikan seluruh lini produksi. Lalu yang kelima, terdapat kemudahan pemeliharaan dan troubleshooting, di mana melalui indikator visual dan alamat input-output infrastruktur, teknisi dapat dengan cepat mengidentifikasi letak kerusakan, misalnya sensor yang tidak aktif, hanya dengan melihat status pada program ladder diagram. Lalu untuk yang keenam atau yang terakhir, yaitu fleksibilitas dari operasional, di mana sistem ini akan mudah dikalibrasi ulang jika produsen ingin mengganti ukuran botol. Operator hanya perlu menyesuaikan nilai set value pada program tanpa harus merubah seluruh infrastruktur dari mekanisme mesin. Lalu di sini terdapat ladder diagram dari sistem pengisian botol minum berbasis PLC, di mana pada rung 0 atau main control akan menyalakan sistem utama atau indikator dengan alamat 100.00 menggunakan tombol push button on dengan alamat 0.00 dengan sistem pengunci atau latching, dan dapat dimatikan melalui push button off dengan alamat 0.01. Lalu untuk rung 1 sampai dengan 3 atau tank monitoring digunakan untuk memantau level air dalam tangki penampung melalui 3 sensor, yaitu dengan alamat 0.02, 0.03, dan juga 0.04 untuk mengaktifkan lampu indikator level rendah, tengah, dan tinggi dengan alamat mulai dari 100.01 hingga 100.03. Lalu pada rung keempat atau detection digunakan untuk mengaktifkan status botol hadir dengan alamat 100.04 ketika sensor fotoelektrik dengan alamat 0.05 mendeteksi objek dan encoder dengan alamat 0.06 memastikan posisi konveyor tepat. Lalu terdapat rung 5-6 yang digunakan sebagai filling start ketika pressure switch atau ketika pressure switch dengan alamat 0.07 aktif, maka timer 000 akan menghitung jeda waktu sebelum akhirnya akan mengaktifkan valve terbuka dengan alamat 100.05 untuk memulai aliran air. Lalu untuk rung 7 sampai dengan 8 pada volume kontrol, timer 001 untuk pengisian air akan bekerja selama nilai presisi yang telah ditentukan, yaitu sebesar 50 heksadesimal, yang setelah selesai akan memicu memori internal air terisi dengan alamat W0.00. Lalu untuk rung 9 atau verification digunakan untuk instruksi komparator yang akan membandingkan data pengisian pada W0 dengan target. Jika sesuai, maka coil dari volume tercapai dengan aktif.
Lalu ini sudah benar dan dengan alamat 0 Lalu di sini terdapat prinsip kerja dari ladder diagramnya, di mana sistem dimulai dengan call indikator dengan alamat 100.00 melalui push button on, yang kemudian akan memicu deteksi botol oleh sensor fotoelektrik dengan alamat 0.05, dan verifikasi tekanan melalui pressure switch dengan alamat 0.07. Begitu botol hadir dan kondisi terpenuhi, maka timer 001 akan membuka valve terbuka dengan alamat 100.05 selama durasi presisi untuk mengisi air hingga status volume tercapai dengan alamat 100.06 terpenuhi melalui logika komparasi data W0. Tahap akhir akan melibatkan sensor limit Kepler dengan alamat 0.08 untuk memasang tutup secara otomatis melalui output 107. Namun, jika volume terdeteksi tidak sesuai, maka kontak normally close atau NC akan mengalihkan perintah untuk mengaktifkan mekanisme reject volume salah dengan alamat 108 guna membuang produk gagal dari lini produksi. Untuk kesimpulan dari sistem pengisian botol minum berbasis PLC ini yaitu merupakan solusi otomatisasi terintegrasi yang menggabungkan presisi kontrol waktu dan sensorik untuk menjamin efisiensi serta kualitas produk. Melalui program linear diagram, PLC akan mengkoordinasikan seluruh tahapan secara sekuensial, mulai dari deteksi kehadiran botol, pengisian air dengan durasi yang sangat akurat menggunakan timer 01 dengan set value desimal hingga proses volume menggunakan instruksi operator. Keunggulan utama dari sistem pengisian botol minum berbasis PLC ini terletak pada mekanisme mutunya, di mana sistem tidak hanya melakukan pemasangan tutup secara otomatis melalui limit Kepler, tetapi juga mampu melakukan tindakan preventif dengan mengaktifkan fitur reject jika volume air tidak memenuhi standar yang ditentukan. Dengan demikian, penggunaan PLC tidak hanya meningkatkan kecepatan produksi, tetapi juga meminimalisir kesalahan manusia atau human error dan memastikan bahwa hanya produk yang sempurna yang sampai ke tangan konsumen. Saya kembalikan lagi ke Aulia. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem pengisian botol minum. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.